Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, siang, ataupun sore dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai suatu program yang telah saya buat dengan membuat program C++ yang akan membahas tentang bagaimana suatu program tersebut dapat membantu dan memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan suatu problematika dalam mata kuliah. Mata kuliah yang saya pilih di sini adalah nanti mata kuliah kimia dasar dan matematika dasar. Nah, bagaimana tentang programnya tersebut? Mari kita laksanakan. Baiklah, sebelumnya ini adalah profil saya. Perkenalkan, nama saya Aprian Saputra Tarigan, bisa dipanggil dengan sebutan Aprian, dengan NIM 1201 50117 dari program studi teknik geologi angkatan 20. Saya berasal dari TPB 48 dan program C++ yang telah saya buat adalah berkaitan dalam mata kuliah matematika dan kimia dasar. Nah, di sini yang menarik, ada pula latar belakang yang menjadi tolak ukur mengapa saya membuat program tersebut adalah dilatar belakangi karena saya pribadi sendiri mengalami kesulitan dalam memahami bidang matematika dan kimia dasar. Jika matematika saya lebih sulit di dalam bagian statistika dalam menentukan modus dan median. Nah, modus dan median mengapa saya katakan sulit? Sebenarnya materinya simpel. Salah satu materi matematika dasar yang paling simpel adalah statistika. Tetapi dia ribet karena banyak data yang harus dimasukkan. Nah, sehingga melalui program ini nantinya diharapkan mahasiswa dapat dibantu dan dimudahkan memasukkan data tanpa harus diurutkan dan dapat dengan mudah menentukan median dan modusnya. Dan selanjutnya di dalam matematika dan kimia dasar. Sekarang kita beralih ke kimia dasar. Saya mengambil kimia dasar ini berkaitan tentang program C++ dalam menciptakan suatu sistem periodik golongan utama. Sistem periodik golongan utama ada 1A, 2A, hingga 8A. Kenapa saya mengambil golongan utama? Karena pada intinya kebanyakan soal akan menanyakan tentang golongan utama dalam suatu sistem periodik. Nah, karena kesulitan untuk menghafal tersebut sehingga mahasiswa terkadang malas untuk membawa kertas sistem periodik tersebut. Contohnya kita bisa melihat nanti dalam soal. Nah, tetapi terkadang melalui program ini akan kita dimudahkan dengan cukup membawa digital programnya saja tanpa harus membawa sistem periodik lagi nantinya. Mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu contoh soalnya, contoh soal dari matematika. Hitunglah min dari data berikut ini. Ada datanya sebanyak 4. Ada 2, 3, 3, dan 4. Nah, jika kita laksanakan secara matematis, maka proses pengerjaan akan sangat panjang seperti ini. Kita bisa disuruh hitunglah min. Kita bisa melihat bagaimana dihitung minnya, diurutkan datanya terlebih dahulu sesuai dari yang terkecil yang terbesar, hingga dicari adalah yang dicari adalah min atau rata-rata. Dan kalau dicari modus, data yang paling sering muncul, berarti kita bisa mengetahui angka yang paling sering muncul adalah 3. Dan dicari lagi mediannya, nilai tengahnya, berarti 3 tambah 3 dibagi 2 sama dengan 3. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu tadi karena ribet. Terkadang kita harus mengurutkan dari yang terkecil dan terbesar sehingga diharapkan melalui program ini mahasiswa nanti akan dipermudahkan. Selanjutnya, kalau di dalam problematika kimia adalah seperti ini. Sistem periodik golongan 1A sampai dengan 8A. Mahasiswa kesulitan dalam menghafalnya, tetapi melalui program ini nantinya diharapkan mahasiswa dimudahkan. Kita lanjutkan. Nah, inilah penjelasan mengenai flowchart saya. Dan bagaimana tentang penjelasannya, mari kita laksanakan dan lihat di video selanjutnya. Nah, inilah tampilan flowchart yang telah saya buat untuk program pertama, dimana akan saya jelaskan secara sederhana. Nah, inilah suatu yang saya tunjuk, inilah suatu proses perulangan, dimana perulangan ini sesuai dengan banyak yang data yang kita inputkan. Misal kita menginput data sebanyak 5 kali, maka data tersebut akan terulang sebanyak 5 kali. Dan selanjutnya dia akan memasukkan data tentang apa yang harus kita pilih. Apakah nanti akan ada permintaan apa kita memilih poin 1 atau poin 2. Poin 1 akan menunjukkan mengenai program modus dan dia akan berlanjut sesuai dengan program yang telah dibuat. Dan jika kita memilih program ataupun angka 2, maka dia akan menuju kepada program selanjutnya, yaitu program 2, yaitu mencari tentang median. Dan jika suatu program ataupun inputan data telah kita lakukan, maka yang berakhir nanti akan masuk kepada N, ataupun data tersebut telah mengeluarkan hasil sesuai yang kita minta. Nah, ini penjelasan secara singkat
mengenai bagaimana program tuan, modus, dan median dalam programatika matematika. Selanjutnya kita memasuki program yang kedua. Nah, di dalam program ini terdapat kode. Kode itu berisikan mengenai string dan array mengenai program yang telah kita buat, yaitu penentuan sistem proyek golongan utama. Nah, jika kita memilih angka 1, maka dia akan menuju sesuai permintaan kita masuk ke dalam program 1. Tetapi jika kita memilih program selanjutnya, maka dia akan, misalkan kita pilih program 3, maka dia akan masuk pada program 3, turun dan mengalami perulangan sebanyak-banyaknya data unsur dalam suatu golongan tersebut. Jika misal dalam suatu golongan tersebut terdapat 5, berarti dia akan mengalami perulangan sebanyak 5 kali, dan terakhirnya masuk ke terakhir, yaitu return dan menuju end. Artinya program tersebut telah selesai dan menghasilkan inputan sesuai yang kita minta. Jadi sebenarnya membaca flowchart ini secara sederhana, sangat mudah. Tetapi nanti pengaplikasian dan demo program agar kita lebih lihat dan diperlihatkan bahasa programnya di dalam C++. Mari kita lanjutkan ke dalam C++ nya. Tadi kita telah membahas mengenai penjelasan flowchart secara sederhana. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimanakah penjelasan mengenai kode C++ dari dua program yang telah saya buat tersebut. Yang pertama, program di dalam penentuan median dan modus di dalam matematika dasar. Yang kedua adalah menentukan golongan yang terdapat di dalam sistem periode unsur golongan utama. Ini adalah suatu program yang telah saya buat, di mana program ini adalah untuk program yang pertama yang menentukan modus dan median. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana pertama integer pilihan banyak memuat 100, modus memuat 100, k sama dengan 1, dan di sini float nilai maksimal 100 dan sebagainya. Nah, arti float di sini teman-teman mungkin bingung kenapa saya menggunakan float, karena mungkin nanti data yang digunakan di sini adalah koma ataupun desimal, sehingga harus digunakan float. Dan di sini teman-teman bisa melihat ada kata sin. Di sini adalah permintaan yang akan diminta program mengenai apa yang ingin kita masukkan. Jika pilihan kita adalah 1, maka program akan mengarahkan kita untuk mencari modus, dan jika kita mencari pilihan 2, maka program akan meminta kita untuk mencari median. Nah, di sini juga ada suatu proses perulangan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil n. Artinya di sini adalah di dalam pemilihan nanti kita akan diminta, misalkan kita memilih angka 1, berarti mencari modus, dan akan ditanya masukkan jumlah bilangan. Jika kita masukkan jumlah bilangan sebanyak 5, maka akan terjadi suatu proses perulangan sebanyak 5 kali sesuai data-data yang akan kita masukkan tersebut. Nanti lebih jelasnya kita akan lihat di dalam demo dari programnya. Nah, di sini ada suatu if menentukan modus untuk mengurutkan secara oscillation. Nah, ini adalah programnya mengurutkan, karena jika kita untuk menentukan suatu modus berarti angka yang paling sering muncul. Nah, berarti nilainya terlebih dahulu adalah program harus diurutkan. Seperti dalam mengerjakan suatu programatika statistika, kita harus mengurutkan data yang terlebih dahulu. Setelah data diurutkan dari terkecil ke yang terbesar sesuai program ini, maka selanjutnya langkah selanjutnya adalah menghitung berapa kali muncul tiap angka. Yaitu di sini ada for. Yaitu for banyaknya selanjutnya seperti ini. Dan yang terakhir, bagaimana jika menentukan modusnya tadi, kita bisa melihat menentukan nilai yang paling sering muncul for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n. Artinya di sini i++ adalah bahwa data yang lebih banyak dari ataupun yang paling sering muncul. Misalkan data ada 5 dan terdapat suatu angka yang munculnya sebanyak 2 kali angka yang sama, misalkan 1 1 2 3 4 5. Nah, itu kan ada 5 angka, ada 5 data. Karena angka 1 muncul 2 kali, maka program akan menghasilkan angka 1 sebagai modusnya. Nah, jika terdapat modus yang lebih dari 1, maka program ini akan mengarahkan dan akan menghasilkan angka sesuai dengan angka yang paling banyak juga. Misalkan ada terdapat 4 data, kita pilih 1 1 2 2. Nah, berarti kita bisa melihat kalau modusnya angka 1 dan 2. Nah, tetapi jika semua angka munculnya sama banyak seperti ini, misalkan ada data angka sebanyak n sama dengan 4. Nah, kita masukkan 1 2 3 4. Karena datanya ada banyaknya 4,
dan angkanya berbeda-beda, maka sistem ataupun program akan menghasilkan tidak adanya modus. Nah, selanjutnya untuk mencari median. Nah, seperti tadi, karena kita memilih pilihan 2, maka sistem akan atau program akan mengarahkan kita kepada pilihan kedua, yaitu di bawah. Nah, ini mencari median. Mencari median ada 2 untuk kasus ganjil ataupun kasus genap. Di sini n modulus 2 tidak habis dibagi 2. Artinya gini, jika angkanya ganjil maka rumus mediannya adalah yang ini. Banyak n-nya, misalkan gini, 1, 2, 3 itu kan ada datanya 3. Untuk menentukan median adalah dengan menggunakan ini. Tetapi jika mediannya habis dibagi 2, maka datanya cukup dengan menggunakan ini. Dan CO dari median dan selanjutnya seperti ini. Dan bagaimana untuk demo dari programnya, kita bisa langsung running sekarang. Nah, ini adalah hasil dari running. Pertama, program akan meminta kita untuk memasukkan pilihan, apakah kita mencari modus atau mencari median. Misalkan saya akan mencari modus, berarti saya masukkan nomor 1, lalu masukkan jumlah bilangan. Berapa banyak n-nya ini kita masukkan? Misalkan saya ingin memasukkan n sebanyak 4, maka dia akan meminta banyak data sebanyak 4 kali. Saya masukkan data pertama 2, data ketiga 2, data ketiga 3, data keempat 4. Dan jika data hasilnya adalah nilai yang diurutkan 2, 2, 3, 4 dan modusnya ada 1, yaitu angka 2. Dan selanjutnya, jika kita memilih misalkan pilihan kedua dan masukkan jumlah bilangan kita buat sebanyak 3 ataupun ganjil, maka dia akan membilang masukkan nilai bilangan ke 1. Kita buat 2, 3, dan 4. Nah, jika kita ajukan, maka disitu akan didapatkan bahwa hasil dari mediannya adalah sebanyak 3. Dan oleh sebab itu, program yang 1 berjalan dengan lancar. Baiklah, selanjutnya kita memasuki program kedua, yaitu program untuk menentukan tabel periode unsur golongan utama. Nah, teman-teman bisa melihat di sini sudah terdapat string periode 7. Nah, ini semua adalah array. Nah, artinya array adalah seperti ini. String periode memuat 7. Artinya periode ini memuat 7 banyak data, yaitu ada hidrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada memuat data 6, berarti ini 6, 5, dan sebagainya. Nah, selanjutnya program akan meminta ini dari cout. Pertama Anda ingin melihat golongan yang mana. Nah, jika kita memilih golongan 1, misalkan coba kita nanti 1, maka program akan mengarahkan kita kepada if pilih 1. Jika kita memilih 1, maka dia akan menghasilkan golongan 1A. Yang mana golongan 1A? Ya udah ini. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, dan selanjutnya. Selanjutnya kita running dari program yang kedua. Nah, dia minta pertama dia ingin melihat golongan yang mana. Masukkan pilihan. Dan jika kita memasukkan pilihan 1, maka dia akan menghasilkan sesuai permintaan golongan ataupun unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 1. Misal, saya pencet 1, maka keluar golongan 1A yang diantaranya ada unsur hidrogen, litium, natrium, kalium, hingga frasium. Artinya beginilah program ini berjalan dan programnya sesuai dengan bahasa pemrogramannya, artinya sesuai dan cocok. Demikianlah pemaparan saya dalam pemenuhan tugas akhir sekaligus tugas ujian akhir semester PKS 2 pada kesempatan ini. Jika di dalam proses pembuatan video dan proses pengucapan kata-kata yang keluar dari mulut saya terdapat suatu kesalahan yang menyinggung hati teman-teman dan para penonton sekalian, saya meminta maaf dan memohon ampunan, dan kiranya melalui video ataupun program yang saya buat tersebut dapat membantu dan bisa berguna kepada mahasiswa, pelajar, dan tenaga pendidikan yang lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Selamat siang.